Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Mah, naon? arisan yang Mama jelaskan tadi memang manfaatnya ada mah, karena Betul. gotong royong, tiba-tiba pas lagi butuh kita dapat, Tolong menolong. bantu. Tapi kalau udah berlebihan, kadang-kadang ini kayaknya apakah ada manfaatnya atau tidaknya nih mah? Arisan hadiahnya bukan uang lagi mah, hadiahnya berondong mah. Arisan berondong. Ada tuh. Berondong garing yang dari Jagong. Bukan, Berondong tuh mah. maksudnya cowok muda ganteng. Cowok muda mah. Jadi ibu-ibu sosial. Ayah emang ayah. Ada. Jadi pesertanya tante-tante girang mah TG-TG. Mungkin maaf dalam tanda kutip satu. Mereka walaupun mengaku beragama Islam tidak tahu hukum agama. Atau walaupun tahu karena kebanyakan dunia yang mereka pikirkan kemasukan setan. Mereka tidak tahu halal dan haram. Ya Allah. Jadi wajib kita menyadarkan mereka. Iya. Kalau arisan duit, arisan umroh, arisan Motor. naon teh korban. Iya, korban. Itu boleh-boleh ada. aja. Mm-mm. Cuman maaf dalam tanda kutip, yang namanya arisan wajib berlaku adil. Misalnya, yang bulan pertama sekarang dapat arisan, kebelilah kambing. Nah, Taruh deh di tukang kambing. taro. Misalnya 3 juta, 3,5 juta. Ternyata yang belakangan dengan kambing 3,5 juta itu beda kiloannya. Misalnya yang awal tuh 3,5 juta kambing itu 40 kilo. Ya. Ternyata karena kambing makin mahal, tanya sama Asror, kan tukang jualan kambing. Misalnya. Setiap tahun berubah harga. Setiap tahun berubah. Ada perubahan Maka harga. peserta arisan yang lain wajib rela menambahkan uang buat memenuhi kebutuhan biar sesuai standar kambing yang dipotong. Iya. Misalnya kemarin dengan harga 3,5 juta kambing yang sekian kilo. Sudah dapat. Misalnya tahun besok 4 juta. Maka anggota pengajian yang lain harus rela nambahin kekurangannya. Itu jadi adil. Ada yang bilang arisan tidak boleh karena hukumnya pinjam meminjam. Bukan. Bukan. Arisan bukan pinjam meminjam tapi menabung. Gotong royong itu ya Maya. Iya, gotong royong, tolong menolong, nabung. Kan anggota pengajian, anggota arisan dapatnya dengan jumlah yang sama. Sama. Cuman kesepakatan waktunya berbeda. Makanya saya bilang seandainya kita misalnya arisan umroh, arisan korban, yang dapat belakangan jadi nggak bisa umroh, maka semua anggota daripada arisan tadi wajib rela nambahin kekurangannya berapa. Tapi arisan juga seperti yang tadi di awal Mas Bedu bilang kadang menjadi ajang untuk saling unjuk diri gitu mah. Saling Nah, lihat. artinya dalam agama salah. Salah. Pamer baju. Tas. Tas. Mereknya terbalik aja diputer. Seret. Seret. Ada lagi, Du. Apa yang tuh? pamer suguhan. Apa mah? Di rumah dia suguhannya begini. Oh, pamer makanan suguhannya, iya. Di rumah si Anu, di rumah dia mah makannya begitu doang. Ya. Bolu aja dipotongnya tipis-tipis. Ya. Kayak kipas. Ya Allah. Gedek gua ngedengernya. Sobek diangkat. Tipis-tipis. Padahal yang begitu orang yang tukang ngomongin orang. Ya, Jangan di arisan ngarumpi. Ngomongin orang. Pamer kekayaan. Punten ya. Kita sebagai seorang muslim, saran saya sebagai orang tua. Lebih baik di tempat arisan dibikin pengajian. Di antara anggota pengajian ada yang bisa ngaji, sok. Belajar tajwid, belajar fikih, ngaji, sok kelompok kita. Sampaikan apa yang terbaik harus kita lakukan. Sampaikan mana yang dilarang dalam agama Islam. Misalnya, nih nyata lagi. Iya. Di arisan kadang-kadang ada emak-emak dagang. Nah, Boleh, tapi jangan mengganggu arisan. Karena mamah banyak melihat. mengganggu arisan itu seperti Ada apa arisan. dagang Pak? Begini nih, ini arisan. Iya. Dia datang awal dari mobil brok. Nih, misalnya punten. Ini ajang arisan. Arisan. Dagangan dia sampai sepertiga. Oh. Ribet kan ngelihatnya. Pembantu dia nungguin. Kagak begitu. Lu dagang di mobil aja. Di teras rumah orang. Ngeganggu ajang arisan. Mangga mau dagang sok. Tapi isi dengan pengajian. Dengan nasihat agama. Kalau ada yang ngarumpi bilang dosa. Dosa. Dan ngomongin orang. Kita juga punya aib kok. Kalau aib kita dibuka oleh Allah, saya jamin semua orang tidak suka dengan kita, benci sama kita. Kita semua punya aib. Hati-hati. Nggak pantas amat ya. Dandannya begitu. Aduh. Akhirnya lebay.
pergi arisan seperti ajang kontes. Dandan merah, koneng, hijau. Ejo. Alis segede jempol, bukan cantik, serem gua ngelihatnya. Bibir merah. Pada ke salon dulu, la ilaha illallah. Mendingan duit buat ke salon, buat dandan tuh sekolahin anak yatim. Sekolahin fakir miskin. Betulin genteng bocor tetangga yang miskin. Lebih berguna daripada buat pejengan kemasukan setan. Pamer kue paling hebat di tempat arisan. Boleh arisan, tapi sesuai aturan agama kita. Silahkan. Rasul sendiri pernah kayak undian. Iya. Sejarah mengatakan kepada kita, kalau beliau akan pergi keluar kota, beliau kocok nama-nama istrinya. Keluar misalnya, Siti Aisyah dia yang dibawa. Misalnya Hafsah yang keluar dia dibawa. Ini kan hampir sama. Gitu. Kayaknya bersamaan kan Iya. dengan diundi. Artinya dalam Islam diperbolehkan selama dalam tanda kutip tidak melanggar aturan agama. Seperti itu ya Maya. Arisannya nggak disalahkan ya Maya. Iya. Arisannya nggak disalahkan. Caranya? Bagaimana orang menggunakan arisan itu sebagai bisa ajang silaturahmi bagus. Tapi ketika sudah berlebihan yang tadi Mama bilang. Contoh, pisau. Anda tahu pisau? Tahu Ya. nggak pisau? Berguna nggak? Berguna. Pernah lihat pisau? Pisau. Dua sisi. Satu tajam, satu muntul. Ada manfaat yang baik, ada manfaat yang buruk. Yang buruk. Ambillah yang baik, jangan ambil yang buruk. Buruk gitu. Karena juga kadang-kadang arisan seringkali membuat kita tuh bukan kita ya, mungkin ada beberapa orang yang memaksakan kemampuan. Misalnya? Untuk ikutan, gue mau ikutan yang 5 jutaan lah, padahal dia kemampuannya hanya 1 jutaan gitu kan. Itu Supaya dapat yang lebih besar gitu loh Bang. dapat yang lebih besar. Aku ngerti. Ini orang Ciamis. Ya. Kalau mancing cuman sama remeh, tahu nggak remeh? Nasi. Yang dapat mujair. Mujair. Dapat mujair. Aduh. Roti diemek-emek campur keju. Begitu celom. Dapat Apa tuh, Mas? ikan emas. Wih kan Mas. Alhamdulillah. Makanya kalau pengen sesuatu yang besar, modalnya besar. Ya. Tapi sesuaikan dengan kemampuan. Ngapain 5 juta sebulan, duit lu nggak ada. Nah itu dia makanya dia Nggak dipaksa. bisa tidur. Akhirnya bunuh diri. Habis dapat sih enak, wah besok setiap bulan mesti biar lagi 5 juta, Ya. 5 juta. Nah, itu Karena harus hak dipikirkan. orang lain. Hak orang lain. Ya. Mah, nih menarik. Kalau seandainya kan nominal yang besar ketika mendapatkan arisan. Ketika dapat, apakah ada kewajiban untuk menyisihkan sekian persen untuk yang kurang mampu? Tidak ada. Anda lihat yang namanya zakat syaratnya 5. Islam, milik yang sempurna, haul, nisab, milik sendiri. Nah, nisab, ada ulama mengatakan 86 gram emas. Ya. Ada ulama mengatakan 93,6 gram emas. Kalau saya ambil di tengah 90 gram emas, misalnya punten. Kalau harga emas itu 1 juta, 1 gram, artinya dia 90 juta dalam setahun baru keluarkan zakat. Begitu dapat arisan, belum setahun. Iya. Apalagi jumlahnya cuma berapa. Di RT Mama, arisan sedikit-dikit. Sedikit-sedikit. Sekarang soalnya banyak mah yang harga ratusan juta, tas, dolar. Jadi yang memang nominalnya sangat tinggi-tinggi gitu. Fantastis. Fantastis. Baiklah kalau gitu Mama. Laki nanti sebelum Mama jawab ya Mah, coba Ya. penanya Bang. Harta arisan bisa jadi harta warisan gak sih Bang? Bisa. Bisa ya. Arisan didapat, milik saya, plak, mati. Nah, Begitu Mama mati, mau nggak mau duit itu buat anak mantu gue. iya. Misalkan sebelum dikocok orangnya udah gak ada nih Mah. Nah, jatuh ke Belum dikocok, orangnya nggak ada. orangnya belum dapat tapi Oke, berikan kepada ahli waris. Anaknya berapa orang? Hak mereka rame-rame. Bukan hanya 1 anak, punya anak berapa? Kecuali kalau anaknya hanya laki-laki 1, hak dia. Oke. Ya, Pak. Anggota pengajian juga yang lain harus tahu hukum. tahu hukum. Dia kan meninggal, nggak usah dikasih, udah meninggal. Mikir nyolong duit orang lo pade. Hak Zolim. orang. Jadi harta arisan Wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Al-Baqarah 185. Ya, Ma. Jangan kalian makan harta orang lain dengan cara batil. Ya, baik kalau begitu mah. Dengan arisan-arisan yang fantastis tentunya itu menjadi idaman kita semua. Tapi ada hal-hal fantastis yang mau lewat juga berikut ini. Ibu-ibu yang mau nanya sama Mama setelah ini boleh ya? Silahkan kembali lagi bersama kami nanti di Rumah Mama Dede.